Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Rani Kurniasari SEMF selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dengan judul analisis penerapan PPH pasal 4 ayat 2 pada penyedia jasa konstruksi kualifikasi kecil. Perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Maya Ardigarini dengan NIM 6424056. Yang kedua, Putri Mutia Zahira 6424058. Yang ketiga, Gania Saskia Amanti 6424055. Yang keempat, Zakia Nurrohmania 6424054. Yang kelima, Riza Habibi 6424059. Latar belakang penelitian ini adalah karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Untuk mempermudah administrasi perpajakan, beberapa objek pajak diberikan tarif final. Salah satunya PPH pasal 4 ayat 2. Sektor konstruksi termasuk sektor yang sering dikenakan PPH final karena variasi kontrak dan kebutuhan kepastian administrasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai penerapan PPH final pada jasa konstruksi kualifikasi kecil. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup apa itu PPH pasal 4 ayat 2, apa objek dan tarif pajak yang termasuk di dalamnya, terutama di sektor konstruksi. Bagaimana tarif untuk penyedia jasa konstruksi kualifikasi kecil, bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui pengertian PPH 4 ayat 2, memahami objek dan tarif pajaknya, menjelaskan ketentuan tarif bagi penyedia jasa konstruksi kecil, serta menjelaskan mekanisme pelaporannya. Manfaat penulisan ini adalah memberikan wawasan tambahan mengenai PPH final menjadi referensi bagi mahasiswa, membantu pelaku usaha jasa konstruksi, memahami kewajiban pajaknya, serta memberikan informasi bagi pemotong pajak agar sesuai aturan. Selain itu, dapat menjadi bahan kajian akademis dalam memahami regulasi perpajakan. Pengertian pajak umum. Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Dana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pajak penghasilan PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan individu maupun badan. Segala bentuk peningkatan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan menjadi objek pajak, sesuai UU PPH nomor 36 tahun 2008. Pengertian pajak. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan individu ataupun badan segala bentuk peningkatan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan menjadi objek pajak sesuai UU PPH nomor 36 tahun 2008. Jenis-jenis objek PPH pasal 4 ayat 2. 1. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Merupakan penghasilan serupa imbal hasil atas penempatan dana di perbankan atau Bank Indonesia, seperti bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikasi Bank Indonesia. 2. Bunga obligasi atau surat utang negara. Penghasilan serupa kupon, bunga dari kepemilikan obligasi, baik obligasi perusahaan maupun surat utang negara. 3. Bunga simpan koperasi. Bunga atau imbal hasil simpanan anggota di koperasi yang dibayarkan kepada anggota. 4. Hadiah undian. Semua bentuk hadiah dari undian, lomba berhadiah, pengundian, kupon, kuis berhadiah, dan lain-lain. 5. Penjual saham di bursa efek.
penghasilan serupa selisih lebih capital gain dari penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 6. Kegiatan jual beli saham dan sekuritas lainnya, termasuk modal ventura. Mencakup penghasilan dari jual beli saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, baik di pasar reguler maupun khusus, termasuk juga keuntungan dari penjualan saham atau pelepasan investasi oleh perusahaan modal ventura kepada mitranya. 7. Dividen untuk PP orang pribadi dalam negeri. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Untuk orang pribadi dalam negeri, dividen menjadi objek pajak dengan syarat tertentu. Misalnya jika tidak diinvestasikan kembali sesuai ketentuan. 8. Penghasilan usaha jasa konstruksi. Penghasilan yang diterima penyedia jasa saat mengerjakan proyek konstruksi, perencanaan, atau pengawasan. 9. Penghasilan atas tanah atau bangunan. Mencakup penghasilan dari penjualan tanah atau bangunan, atau sewa tanah dan sewa bangunan. 10. WP dengan peredaran bruto tertentu, yaitu wajib pajak, UPWMKM atau brand kecil, dengan perbedaan bruto 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh final berbeda-beda tergantung jenis penghasilannya, mulai dari 0,1% sampai 25% untuk jasa konstruksi. Tarif berkisaran antara 1,75% hingga 6%, sesuai ketentuan terbaru dalam PP nomor 9 tahun 2002. Pengertian jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan. Menurut PP nomor 51 tahun 2008, jasa konstruksi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jasa konsultasi perencanaan, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa konsultasi pengawasan. Ketiga kategori tersebut memiliki karakteristik dan tarif pajak yang berbeda. Tarif konstruksi PP 51 2008. PP 51 tahun 2008 menetapkan tarif 2% untuk usaha kecil bersertifikat, 3% untuk usaha menengah dan besar, serta 4% untuk pelaksana konstruksi yang tidak memiliki sertifikat. Tarif konstruksi PP 9 2022. PP 9 tahun 2022 yang merupakan perubahan aturan sebelumnya menetapkan tarif terbaru sebagai berikut. Pelaksanaan konstruksi kecil bersertifikat dikenakan tarif 1,75%. Pelaksana menengah besar atau spesialis 2,65%. Konsultasi bersertifikat 3,5%. Tidak bersertifikat antara 4 sampai 6%. Pengertian SPT. SPT adalah laporan wajib pajak mengenai perhitungan pajak, kekayaan, dan kewajiban perpajakan lainnya. Prosedur ini diatur dalam PP nomor 80 tahun 2007 dan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi setiap wajib pajak. Data pajak. Pada kasus yang kami bahas, terdapat transaksi pekerjaan konstruksi pada Agustus 2025 dengan nilai DPP sebesar 1.446.774.996. Karena merupakan usaha kecil bersertifikat, maka tarif yang digunakan adalah 1,75%. Pajak yang dipotong adalah 25.318.562. Perhitungan pajak. Perhitungannya menggunakan rumus PPh final
sama dengan DPP dikali tarif. Maka 1.446.774.996 dikali 1,75%. Hasilnya 25.318.562. Hasil ini sesuai dengan ketentuan PP nomor 9 tahun 2022. Kesimpulannya, penerapan PPH final bagi penyedia jasa konstruksi kecil dapat memberikan kemudahan administrasi karena tarifnya sederhana, yaitu 1,75%. Namun, wajib pajak harus tetap teliti dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan agar tidak terjadi kesalahan. Kami memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terkait aturan terbaru. Kedua, pelaku usaha konstruksi harus terus mengupgrade pengetahuan perpajakan. Ketiga, instansi pemotong pajak harus teliti dalam menentukan tarif kode pajak. Keempat, mahasiswa disarankan terus mengikuti perkembangan regulasi perpajakan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.